Semua isi dari channel ini adalah pendapat pribadi dan dibuat karena adanya topik-topik yang beredar di masyarakat dan menjadi bahan materi sebagai opini pribadi saja. Selamat pagi semua, salam Indonesia Satu, Indonesia Sehat, dan Indonesia Sehati. Baik teman-teman, channel ini saya buat sebagai opini pribadi saya atau pendapat pribadi saya dari kacamata pribadi. Saya membuat pendapat ini berdasarkan apa yang saya lihat di sosmed, saya dengar dan lihat di televisi, bahkan apa yang menjadi topik-topik hangat yang beredar di masyarakat saat ini. Saya tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, kelompok manapun, atau partai manapun. Semua pure opini pendapat pribadi saya. Oke teman-teman, langsung saja. Menjelang pemilihan umum yang akan diadakan nanti di bulan Februari 2024, tepat tanggal 14 Februari, pasti setiap orang punya pilihannya masing-masing. Kan ada orang yang golput. Saya pribadi, saya juga punya pilihan politik saya. Setiap orang juga pasti punya hak untuk memilih salah satu paslon presiden. Saya lumayan mencerna dulu siapa yang harus saya pilih, paslon mana. Mungkin sebelumnya saya sudah yakin paslon ini nih. Tapi ternyata seiring berjalannya dengan waktu, karena memang kebetulan saya orang yang menghargai Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, bahkan semua presiden di Indonesia saya hargai, dari Pak Karno yang tidak saya alami, tapi juga dari Pak Harto yang saya alami, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi. Lepas dari kekurangan mereka, saya sangat menghargai jasa para presiden kita. Ini pemilu yang ketiga kalinya penuh dengan huru-hara. Huru-hara bukan artinya chaos atau gimana, tapi memang sangat-sangat menghabiskan energi, pikiran kita, bahkan tangan kita tuh gatal untuk membalas semua apa yang menjadi ocehan-ocehan lawan paslon yang kita pilih. Jujur saja saya juga begitu, tapi saya harus bersikap untuk menahan apa yang menjadi keinginan saya untuk membalas setiap ocehan, pendapat, baik itu di sosmed ataupun di televisi. Tapi ya itulah dinamika yang ada menjelang pemilu ini. Ya teman-teman pasti tahu kalau saya memilih Jokowi berarti siapa paslon yang saya pilih saat ini, yaitu orang yang memang secara kasat mata kita bisa tahu Pak Jokowi ada di paslon mana. Lepas dari kekurangan paslon ini, ya saya memilih Pak Prabowo dan Gibran ini bukan semata-mata karena memang ada Pak Jokowi di belakangnya, tapi saya merasa bahwa seperti Pak Jokowi dulu, selalu dihina, difitnah, caci, dimaki. Itu yang membuat saya bukan iba, saya merasa respect dengan Pak Jokowi dulu. Tetap tenang, tetap diam. Dan seperti itu pun yang terjadi saat ini. Pak Jokowi sebenarnya belum menentukan siapa yang dia dukung. Tapi semua hal yang terjadi saat ini benar-benar menyudutkan Pak Jokowi, bukan hanya partai yang pernah mengusungnya, tapi menurutnya juga orang-orang yang pernah mendukungnya dulu. Dan aku yakin juga itu cuma segelintir, tapi segelintir inilah sebenarnya yang menjadi apa ya disebutnya,
bagaikan duri dalam daging, bukan, tapi seperti orang yang memang ada di persimpangan tidak tahu memilih yang mana. Tapi saya tidak mau membahas itu dulu dengan orang-orang atau teman-teman yang berbeda pilihan dengan saya saat ini, yang dulunya itu kita sama-sama berjuang, bergerak untuk memenangkan Pak Jokowi. Saya mau beralih dengan paslon yang saat debat ketiga kemarin menilai Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu nilainya 11. Filosofi 11 itu seperti pemain bola. Dari 100 nilainya 11. Saya mau mengaminkan, bukan saya mendukung paslon Amin. Saya mau mengaminkan bahwa 11 orang terbaik itu yang akan ada di lapangan berjuang untuk memenangkan apa yang kita sebut pertandingan politik ini. 11 orang yang akan menjadi penentu kemajuan bangsa ini. 11 orang yang rela dicambuk, rela dipaksa untuk berjuang, berlatih supaya bisa memenangkan pertandingan. Indonesia negara yang sangat menyukai sepak bola. Dan saya pikir waktu dikasih nilai 11, beliau tidak tahu bahwa filosofi 11 ini filosofi orang-orang yang gemar dengan itu. Dan saya yakin nilai 11 ini menjadi bumerang, bahwa 11 orang yang dipilih dari 100 orang ini adalah orang-orang yang akan berjuang, orang-orang yang juga akan menentukan nasib bangsa ini. Saya tahu bahwa 11 orang ini adalah putra-putri terbaik yang akan membawa Indonesia melesat menjadi negara maju. Dan saya bersyukur bahwa nilai 11 yang diberi itu menjadi satu hal pemacu bagi paslon Prabowo Gibran ini untuk mengerti bahwa mereka ada di lapangan yang tepat, di kancah yang tepat untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi ada satu hal lagi. Nilai 11 yang diberikan Capres 01 ini juga akhirnya menjadi bumerang beneran. Kita tahu dari media, sosmed, bahwa ada beberapa perwira TNI yang merasa biasanya baktinya untuk negara ini diberi nilai 11, padahal Indonesia secara pertahanan keamanan itu ada di urutan ke-13, dan di Asia Tenggara itu TNI kita, pertahanan kita ada di nomor 1. Saya pikir miris sih. Mau memakmurkan, mensejahterakan TNI, tapi mental dijatuhkan. Karena saya juga punya keluarga yang berprofesi sebagai tentara, bahkan perwira tinggi. Malam saya baru menghadiri pernikahan dari anak om saya. Kebetulan om saya ini purnawirawan, Maijen, dan anaknya menikah dengan pangkat Letnan 1 juga. Saya melihat betapa gagahnya
pengantin pria ini anak dari om saya, dan saya melihat om saya yang sudah purnawirawan pun tetap gagah bersama teman-teman koleganya sama TNI, Polri, dan saya pikir ini yang dibilang bahwa kita tuh butuh TNI gitu. Saya bangga melihat para prajurit yang ada di pernikahan semalam itu dengan gagah, dengan tegap. Pangkat mereka, saya melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang akan ada di garda terdepan untuk menjaga Indonesia, memenangkan Indonesia, dan yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Tapi kalau mereka secara mental saja sudah dinilai dengan nilai 11 yang notabene artinya 1. Bagaimana pendapat teman-teman bahwa TNI yang memang sudah dikontrak mati untuk membela kedaulatan negara ini seperti dibuang jauh jasa baktinya mereka. Ini yang saya pikir bahwa permainan kata-kata ini permainan yang memang yang jahat menurut saya. Maksudnya ya jahat, seperti dibilang bahwa mulut itu lebih membunuh daripada pedang. Kita harus hati-hati mengucapkan sesuatu mungkin terlihat sepele, tapi itu bisa melukai mungkin teman kita, warga kita, atau kolega kita. Apalagi itu kita bawa dengan candaan-candaan yang saya pikir itu juga masuk dalam verbal bullying-nya. Dan saat paslon nomor 1 itu menilai 11 dengan senyuman yang lebar, senyuman yang menyinyir, itu membuat saya jadi, apakah ini Indonesia yang kita harapkan? Apakah ini Indonesia yang bisa membuat negara-negara lain menghormati? Apakah ini Indonesia membuat kita bangga bahwa kita Indonesia? Itu sih teman-teman, saya merasa bahwa mari kita berjuang bersama-sama, bukan hanya sebagai penonton yang menyaksikan pertandingan di mana 11 pemain ini berjibaku memenangkan pertandingan. Kita tidak hanya mensupport mereka, tapi kita juga mau memilih mereka di pemilu nanti. Dan saya secara pribadi, saya mau bilang terima kasih para prajurit TNI. Terima kasih bapak-bapak yang sudah menjaga kedaulatan negara Indonesia ini. Semangat terus Pak. Saya tahu baktimu negeri ini, nusa dan bangsa ini, untuk Ibu Pertiwi ini membanggakan kami. Dan kami tahu bahwa agar bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, menjadi bangsa yang makmur dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Pendapat saya, ini opini saya. Saya tidak akan membuka kolom komentar karena ini hanya pendapat saya, ini opini saya yang saya pikir ya inilah saya, inilah Indonesia. Terima kasih semua teman-teman. Salam Indonesia satu, salam Indonesia sehat, salam Indonesia sehati.